Kembali lagi di B Channel. Kalau sebelumnya biasanya kita mereview di showroom atau di pameran di mall, kali ini agak berbeda karena kali ini yang kita review adalah Honda Odyssey Absolute RB1 keluaran tahun 2004. Jadi mungkin ini bisa jadi panduan bagi yang mencari secondnya, karena saya cek di OLX varian Absolute ini secondnya tahun 2004, harganya sudah ada yang jual 165 juta. Kita mulai dari bagian mesin. Honda Odyssey Absolute ini yang spesial ada di mesinnya, karena berbeda dengan varian L dan M, mesinnya dia 200 PS 200. Kalau yang varian biasa dia cuma 160 PS. Dan juga dia cover mesinnya berwarna silver dengan tulisan iVTEC warna merah. Kalau yang biasa dia warnanya hitam. Jadi dari cover engine begitu dibuka juga langsung ketahuan kalau ini mesinnya lebih bertetangga dibanding varian standar. Ini ruang mesinnya. Yang perlu diperhatikan kalau saya baca di forum-forum Odyssey ini adalah selang power steering yang biasanya kalau sudah berumur dia sudah mulai getah, sudah mulai bocor. Kalau untuk kelas mobil ini dia ruang mesin dia sudah dicat lengkap juga. Di sini udah ada peredamnya. Kebetulan mobil ini juga saya pakai 2 minggu ini. Bensinnya lumayan boros malah. Dalam kota dia mungkin cuma bisa 1:6 dalam kota Jakarta. Untuk lampunya dia sudah proyektor dan proyektor HID, jadi kalau nyala dia warna putih. Dan juga selain itu dia udah adaptive front lighting system, jadi kalau dia setirnya berbelok, dia proyektornya akan berbelok mengikuti arah setir. Sudah fog lamp juga tentunya. Ini varian pre-facelift. Kalau facelift dia agak berbeda, di bumpernya agak mengotak. Pre-facelift ini velgnya 17 inci, warna gunmetal. Mungkin salah satu pelopor velg gunmetal di mobil standar. Warnanya sudah gunmetal, 17 inci. Di varian faceliftnya di 18 inci dengan desain yang berbeda. Lebih. Dia sudah ada sun LED di spion juga. Untuk Odyssey Absolute ini kuncinya ada beberapa tipe. Ada yang sudah smart key berbentuk kartu, ada juga yang wave key biasa seperti ini. Ini kuncinya wave key biasa. Ini tombol remote-nya. Ada yang sudah berbentuk smart key, tapi yang ini belum. Kalau kita lihat sekilas dia seperti bentuk knob keyless, padahal ini bukan knob keyless, ini tetap perlu dimasukkan kunci. Fiturnya di sini cukup lengkap. Dia sudah VSA, walaupun LMPV sekarang juga sudah VSA. Di bawahnya AF tadi, Adaptive Front Lighting System untuk membelokkan proyektor. Dan juga ada sunroof. Mungkin kalau FSA di 2017 LMPV sudah ada, nanti AFS mungkin di 2025 LMPV, dan sunroof nanti di 2030 LMPV. Ya semoga pada saat itu, tapi LMPV mungkin harganya sudah 300 jutaan. Nah ini karena speedometernya Optitron, jadi dia gelap kalau tidak nyala. Begitu kita masukkan kunci, nanti dia jarumnya akan menyala, serta ring di pinggirnya begitu kita kontak on. Nah itu dia speedonya. Dia indikatornya lengkap, tiap pintu ada indikator, jadi kalau kita buka pintu supir, dia pintu supir saja yang terbaca. Begitu juga untuk pintu lainnya dan bagasi, jadi kita tahu pintu mana yang belum rapat. Sebenarnya Honda pelopor di indikator pintu ini karena Accord sejak generasi pertama indikator pintunya sudah individual seperti ini. Dia juga MID-nya di sini termasuk lengkap, walaupun kelemahannya itu tidak bisa independen. Jadi kalau kita mau outside temperatur, dia gabung sama trip B, trip A dengan odometer. Lalu misalnya untuk average kilometer, rata-rata konsumsi BBM dia terikat dengan trip A, tidak bisa digabung dengan trip B seperti itu. Ini MID-nya, tombolnya ada di sebelah sini untuk mengganti menu-menu di MID-nya. Sedangkan di atas itu ada indikator real time fuel consumption. Jadi kalau misalnya dia barnya di titik ini, berarti dia sangat irit, 20 km per liter, tapi jarang, biasa main di kisaran 110 kalau lagi lancar. Speedometernya menurut saya keren karena beda. Varian Absolute dia warna merah, kalau varian yang biasa L dan M dia warna biru. Sayangnya di varian facelift, varian Absolute sama-sama biru dengan varian standar. Jadi ini kelebihan varian pre-facelift, dia speedometernya warna merah, jadi terlihat sangar. Begitu juga dengan lampu-lampu di cluster. Jadi kalau kita nyalakan AC, dia warna-warna instrumennya warna merah. AC-nya sudah auto
sayangnya belum dual zone. Oh ya, ada varian juga yang dual zone, tapi yang sayangnya varian ini belum dual zone. Dia bisa mengatur AC di belakang dari sini, cuma belum triple zone, jadi AC belakang cuma bisa diatur fan-nya saja atau dimatikan. Di sini lengkap, selain defogger kaca belakang, ada juga defogger kaca depan dan spion. Masuk defogger untuk spion apabila spion berembun untuk menghilangkan embun di spion. Ini tadi untuk mengatur suhunya. Dan juga ada varian yang sudah head unitnya monitor. Jadi kalau varian yang head unitnya monitor, dia di atas ini, dia monitor layar besar berwarna. Karena ini yang bukan varian monitor, dia cuma indikator untuk radio dan juga jam. Nah, untuk yang varian monitor dia tidak berbeda atasnya, hanya saja tidak ada laci di sini. Jadi lacinya ini hilang, jadi monitornya masuk ke bawah. Ada sih yang jual head unit OM-nya untuk menjadikan tipe monitor. Ini transmisinya sudah gear AT 5 speed. Jadi varian awal RB Absolute ini dia masih CVT. Jadi kalau CVT itu di sininya dia L, D terus L. Kalau ini gear dia D3 dan juga sudah Tiptronic. Nah, kalau untuk ambil di sini perlu waspada, perlu cek karena yang varian CVT sangat rentan rusak. Jadi nggak lama keluar varian CVT di versi awal dia langsung diganti dengan gear AT. Transmisi gear AT biasa dengan 5 speed. Kalau ini untuk shift lock, jadi kita bisa congkel. Jadi kalau kita parkir supaya tetap bisa dinetralkan parkir paralel, kita perlu memasukkan kunci ke sini. Audionya sendiri dia CD dengan juga aux. Di sini ada input aux. Belum ada USB. Dan karena ini JDM, Japan Domestic Market, jadi dia radionya range-nya start dari 76 sampai 76 sampai, kalau di Jakarta, di Indonesia itu kan radionya mulai dari 88, dia mulai dari 76. Jadi bandnya itu tidak sesuai dengan radio Indonesia. Jadi apabila ingin mendengarkan radio Indonesia perlu dipasangnya alat tambahan yaitu band expander. Ini tadi audionya di sini model terintegrasi. Nah, ini slot untuk USB-nya, di CD-nya maksud saya, CD. Jadi kalau kita mau CD audio masukkan di sini. Di sini ada laci, ini ada soket lighter. Nah, karena ini belum Nano E, jadi saya tambahkan sendiri Sharp Plasma Cluster. Mungkin kalau sekarang mobil sekarang kayak CR-V Prestige, BR-V Prestige udah Nano E, nggak perlu beli Sharp Plasma Cluster ini. Ada 2 buah cup holder. Dan ini konsol tengahnya bisa dilipat, jadi kalau tuasnya kita angkat dia terlipat, jadi bisa wall throw kabin. Tapi kalaupun difungsikan dia jadi ada laci di sini. Dan ini selain laci juga komplit, di sini ada soket lighter, jadi nggak cuma mobil-mobil sekarang yang punya soket lighter di tengah, dan ada kabel aux, jadi penumpang belakang bisa nyetel lagunya dari gadget lewat kabel aux di sini. Wood panelnya juga saya suka warna gelap, mungkin Pajero Sport lebih modern kalau wood panelnya warna gelap gini. Sayangnya masuk Indonesia warna coklat terang. Nah, di sini yang dipajang ini ada miniaturnya, tapi ini miniaturnya bukan yang varian pre-facelift, tapi ini yang varian facelift. Bedanya itu varian facelift itu lampu belakangnya nyambung. Dia udah LED dan dia nyambung dari kiri ke kanan. Ini yang varian facelift. Ini ada laci juga. Udah soft opening dan ini ada blue draw di sini. Jadi halus. Jadi kalau naruh barang nggak bunyi beradu dengan plastik karena sudah ada blue draw-nya. Di door trim ada cup holder dengan door pocket. Door trimnya juga di sini karena mobil premium yang masuknya jadinya sudah ada kulit, sudah ada fabriknya. Tapi sayangnya di sini masih hard plastik. Di sini minim soffit, hard plastik ini sampai ke atas hard plastik. Dia juga seat beltnya sudah ada high adjuster untuk mengatur ketinggiannya. Sudah retractable hand grip dan tadi sudah ada sunroof. Ini bisa dibuka manual supaya terlihat kacanya saja atau melalui tombol di sebelah sini. Nah, ini yang tadi tombol di sebelah VSA dan AFS. Untuk vanity mirror, dia vanity mirrornya komplit dengan lampu yang otomatis nyala ketika terbuka. Begitu juga untuk sisi driver, lampu yang otomatis nyala begitu terbuka. Kita di tengah ini ada untuk penyimpan kacamata. Nah, ini uniknya di lampunya dipencet untuk menyalakan lampu baca di tengah kabin. Sayangnya kalau masuk kelas mobil premium dia spionnya masih dynamic view biasa, belum auto.
SX4 aja sekarang sudah auto, di sini auto dimming. Untuk setir dia lengkap, ada cruise control dan juga ada audio steering switch. Nah ini Honda banyak yang bilang kok kebalik sih, channel plus minus volume atas bawah, mestinya kan channelnya atas bawah volume plus minus. Tapi ternyata bukan cuma di Mobilio Brio saja yang kayak gini BRV, tapi emang dari zaman Odyssey Absolute RB ini sudah seperti ini konfigurasinya. Untuk wiper sayangnya belum auto, begitu juga untuk headlamp belum auto juga. Airbag juga sayangnya di sini belum ada karton airbag. Untuk di door pocket, di door trim sebelah sisi driver maksud saya, dia spion tadi sudah retract, udah ada window lock. Jadi window locknya unik, ini lampunya masing-masing nyala. Kalau kita klik window lock, dia lampu yang di 3 ini mati, cuma tinggal lampu di supir saja yang nyala. Jadi sampai sedetail itu. Nah yang unik lagi dia pengaturan spion, kelipatan spionnya. Kalau biasanya melipat ke arah lurus saja, dia kelipatnya ke arah atas seperti ini. Nah ini dia. Jadi menurut saya ini desainnya unik ya, karena melipatnya ke atas. Kita lanjut lagi ke ruang belakang. Tadi di door trim komplit dari fabric sampai kulit. Oh ya, untuk joknya juga dia kombinasi ya, fabric dengan kulit. Jadi di tepiannya itu dia kulit. Ada handrestnya lengkap. Handrestnya bukan cuma untuk driver, tapi juga untuk penumpang depan. Dan untuk pengaturan sisi jok di supir dia sudah elektrik, walaupun belum ada memory seat, dia sudah elektrik. Dengan emboss Odyssey di seal plate di pintu, di bawah pintu dan untuk buka tangki. Nah ini tadi sunroof, makanya dia ngebukanya ke luar, ke atas. Jadi bedanya sunroof sama moonroof ya, sebenarnya sekarang orang mengeneralisir nyebutnya sunroof. Kalau sunroof itu dia ngebukanya ke atas gini, kalau moonroof dia mukanya masuk ke dalam atap, jadi dia ngumpat ke dalam atap kalau untuk moonroof. Kalau sunroof dia kebuka. Kita lihat ruang tengah. Nah ini dia, ini FWD tapi tetap ada tonjolan di tengah. Odyssey ini low selang MPV tapi kabinnya tetap lega, ruang kepala tetap lega, karena ini ada inovasi Honda di mana dia punya tangki bensin pipih di bawah lantai. Jadi makanya kabinnya tuh bisa lega. Tadi ini untuk AC belakang, ini ada pengaturan fan di sini. Jadi nah ini. Sayangnya warna-warna instrumen di depan tadi merah, semuanya merah. Speedo, konsol tengah merah. Nah AC di belakang lucunya ini warna putih. Nah ini cuma bisa ngatur fan-nya aja, nggak ada pengaturan suhu karena belum triple zone. Ini tadi lampu baca. Nah ini mungkin mengingatkan dengan AC double blowernya spin yang ada di Tiap Pro. Dia bentuknya bulat, bisa diputar, jadi arah pengaturannya fleksibel banget. Selain ada di row kedua, juga ada di row ketiga. Mirip punya unspin yang bulat dan ada di Tiap Pro. Tadi hand gripnya sudah retract sampai baris ketiga. Di baris kedua ini sama, di door trim ada kombinasi fabric dengan kulit. Joknya juga kombinasi kulit dengan fabric di tengah. Nah di pintu ini dia termasuk lengkap. Laci-lacinya ini ada asbak, ini asbaknya hilang. Jadi ada asbak seperti ini, asbak yang bisa dicopot. Nah seperti ini asbak. Selain asbak, dia juga ada laci di bawahnya. Laci ini bisa dibuka ditutup, lacinya bisa dibuka, bisa ditutup, dan di bawahnya ada laci yang bisa diperbesar. Nah ini, jadi bisa muat barang yang lumayan besar. Door pocket juga komplit, kulit ini bahannya original bahan mobil. Di sisi belakang penumpang depan juga ada. Tadi ini ada socket lighter yang bisa buat dimasang buat ngecharge, ada aux juga. Kalau nyetel musik dari gadget bisa dilipat tadi untuk menjadi wall through cabin. Dan ini pelipatannya dia 60 40. Dan di sini juga ada handrest dengan cup holder. Kita lihat ya keluarnya. Legroom juga lumayan lega. Oh iya, tadi tambah lagi di baris ketiga ini dia termasuk lega karena mobil ini panjangnya sampai 4,8 meter. Jadi baris ketiga ruang kaki lega banget lah menurut saya.
Ini bisa ditutup, jadi ada tempat penyimpanan, cup holder untuk penyimpanan yang bisa ditutup dengan corak black wood panel seperti di dashboard depan. Ada kulit juga di armrest di bagian belakang. Kursi belakang bisa dilipat 50-50. Nah, di sini juga ada cup holder dan penyimpanan tapi nggak ada tutupnya seperti di sisi kiri. Seat belt juga sampai baris ketiga. Kita tutup dulu ya sunroofnya. Nah, ini kalau sunroof ini pasti ada nongol ini kalau dibuka supaya arah angin dia tidak masuk ke dalam tapi terhempas ke atas supaya tidak masuk ke kabin. Oke. Nah, kalau itu tertutup, ini harus ditutup manual. Kecuali pada saat membuka. Kalau pada saat membuka itu bisa dibuka mengikuti oleh sunroof. Nah, ini kalau terbuka bisa bersamaan, tapi kalau ditutup kita harus menutupnya secara manual. Oke. Lanjut lagi ke belakang. Nah, ini biar kelihatan kalau mobil ini tuh udah panjang, dia pendek, jadi kesannya tambah panjang. Jadi mirip seperti station wagon ya kesannya. Lampu belakang, nah tadi kan udah kita lihat model faceliftnya di miniatur, dia lampu belakangnya memanjang, stop lampnya LED bar. Kalau ini belum LED, tapi di sini seolah-olah dibuat patternnya kayak LED. Jadi nggak cuma boh lamp yang langsung kelihatan, jadi seolah-olah LED padahal dia bukan LED. Jadi patternnya dibuat seperti LED. Ini dia ada rear upper mount stop lamp. Oh ya, di sini nggak ada antena karena dia antenanya seperti Kijang Innova tipe V, yaitu dia di print di kaca, glass printing antena. Ini agak nggak kelihatan ya. Jadi dia glass printing antena. Jadi tidak ada antena di atas lagi. Seperti Kijang Innova tipe generasi pertama tipe V. Ini ada rear wiper, ada rear defogger juga. Nah, seperti ini bentuknya rear glass antena. Jadi ada cetakan di kaca samping kanan belakang. Ini tadi Odyssey dan tipenya ini Absolute. Yang tenaganya lebih besar dari varian standar. Emblem Absolute ini selain ada di belakang, ada di samping kiri kanan. Nanti kita lihat. Knalpotnya 2, menandakan memang ini mobil performa tinggi. Karena untuk mentokin speedonya gampang banget ya, karena ini JDM, speedonya cuma sampai 180. Bagasi luas menurut saya, biarpun kondisi baris ketiga berdiri tegak, yang tadi bisa dilipat 50-50. Oh ya, untuk beberapa varian dia ada yang pelipatan bagasi ketiganya elektrik. Kalau ini dia belum elektrik, dia ini masih manual. Ada beberapa varian yang pelipatannya elektrik, kalau ini masih manual. Ada laci penyimpanan juga di sini. Mungkin kalau kita lihat di sini nih seperti ada tombol. Mungkin ini ada varian yang electric liftgate. Kalau ini masih manual, belum ada electric liftgate. Nah, ini patternnya seperti seolah-olah seperti LED, padahal dia bohlam. Tapi minimal nggak kayak Yaris lah yang polosan mikanya. Jadi kalau direm langsung kelihatan bohlamnya. Kalau dia masih disamarkan varian bohlamnya. Handle pintunya model tarik chrome. Ini tadi door trimnya yang punya 2 penyimpanan di sini dan di sini. Nah, yang masih menjadi misteri sebenarnya apa guna tonjolan ini. Tadinya saya pikir tirai kaca, tapi nggak ada tirai kaca di sini. Bisa tirai kaca itu dia ditariknya dari tengah, disangkutin ke atas. Mungkin kalau ada yang tahu apa fungsi tonjolan ini bisa komen di video ini. Sudah immobilizer juga. Tadi dia varian Absolute, selain ditempel di belakang dia ada di samping. Nah, ini varian Absolute. Nah, kalau tadi sisi driver sudah elektrik, joknya sisi penumpang depan belum elektrik, masih manual. Ini interiornya. Ini Honda interiornya masih berbeda-beda antar varian, jadi belum ada istilah salam satu dashboard waktu itu.
Wipernya ya ciri khas Honda, satu besar sekali, satu kecil sekali. Oke, sekian review saya mengenai Honda Odyssey Absolute RB1 keluaran tahun 2004. Terima kasih sudah menonton.